Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Faizal Roni SHMM selaku dosen mata kuliah karakter building dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Anggiana Inggit Ganewanti dengan NIM 21220102 selaku moderator di presentasi kali ini. Dengan judul Pentingnya Pemahaman Bahasa Daerah di Era Modern. Adapun anggota kelompok saya yaitu, perkenalkan, nama saya Divitri Hairunisa dengan NIM 21220210. Hai. Nama Barlai Suara Bagia, NIM 21220226. Nama Fajar Gitari, NIM 21220256. Perkenalkan, nama saya Rahim Purnama dengan NIM 21220103. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmadani dengan NIM 21220162. Perkenalkan, nama saya Natasha Salviandra dengan NIM 21220274. Perkenalkan, nama saya Raja Ramadhani dengan NIM 21220151. Perkenalkan, nama saya Oding Abdul Qadir dengan NIM 21220041. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Farhan dengan NIM 21220261. Perkenalkan, nama saya Melina Nurbianti dengan NIM 21220114. baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke penyampaian materinya. Seperti kita ketahui, bahasa daerah banyak digunakan sehari-hari. Sebagai bahasa komunikasi masyarakat lokal, bahasa mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak semua orang paham cara menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Akibatnya masyarakat lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang erat kaitannya dengan bahasa daerah, baik dalam pengucapan maupun makna bahasanya. Maka dari itu dijadikan sebuah pertimbangan agar tidak ada lagi pengguna bahasa tersebut pada saat yang bersamaan dan perlu adanya perhatian yang lebih serius dalam melatih generasi muda agar dapat menggunakan bahasa sesuai tata bahasa yang ada dan tidak meninggalkan bahasa daerahnya. Rumusan masalah. 1. Penyebab masuknya bahasa luar atau bahasa Inggris ke Indonesia. 2. Faktor yang mempengaruhi mati atau punahnya bahasa daerah. 3. Apa yang perlu dilakukan agar generasi muda mau menggunakan bahasa daerah lagi. Tujuan. 1. Untuk mengetahui penyebab masuknya bahasa luar atau bahasa Inggris ke Indonesia. 2. Untuk mengetahui kenapa saat ini bahasa daerah jarang digunakan. 3. Untuk memberitahui generasi muda akan pentingnya menggunakan bahasa daerah. Pengertian bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan atau diucapkan di suatu wilayah, suatu negara yang berdaulat. Berdasarkan KBBI, pengertian bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan di suatu daerah, misalnya bahasa seperti Batak, Sunda, dan lain-lain. Dan itu terdapat definisi bahasa berdasarkan program Eropa untuk bahasa daerah. Menurut laporan penelitian yang dilakukan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2017 terdapat 652 bahasa daerah, tidak termasuk dialek dan subdialek, di Indonesia yang telah teridentifikasi dan terkonfirmasi. Jumlah penemuan bahasa daerah di Indonesia dikumpulkan berdasarkan observasi di 2.452 daerah. Sedangkan jika mengacu pada sebaran kumulatif bahasa daerah per provinsi, ternyata Indonesia mempunyai 733 bahasa daerah. Namun untuk kategori ini, bahasa daerah Nusa Tenggara Timur atau NTT, Kepulauan Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum teridentifikasi secara lengkap. Menurut
data yang diperoleh dari jurnal Masyarakat dan Budaya, bahasa daerah Indonesia terdiri dari 742 bahasa daerah. Di antaranya 737 bahasa daerah yang aktif, dan menurut Summer Linguistics, bahasa daerah Indonesia terdiri dari 746. Beberapa di antaranya ada yang punah dan ada yang hampir punah. Sedangkan menurut Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, Yayan Muryani mengatakan bahwa saat ini bahasa daerah terancam punah atau diambang kepunahan. Di antaranya bahasa tersebut ialah bahasa dari Nusa Tenggara Barat, bahasa Maluku, dan Papua. Menurut data yang dilansir dari Summer Institute of Linguistics 2001, terdapat beberapa bahasa daerah yang memiliki jumlah penutur yang lebih dari 1 juta. Yang pertama ada bahasa Jawa dengan jumlah penutur 75.200.000, dan yang paling sedikit jumlah penuturnya adalah bahasa Rajang dengan 1 juta penutur. Faktor pengenya bahasa daerah menurut C.C. Suwarno, Guru Besar Departemen Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, ada beberapa faktor yang membuat bahasa daerah Indonesia terancam punah. Faktor yang dapat menyebabkan bahasa daerah di Indonesia punah adalah anggapan bahwa bahasa dapat menghambat pendidikan anak. Anak yang mengetahui lebih dari satu bahasa akan menghambat proses belajarnya. Masuknya bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, daerah globalisasi, identitas kebahasaan Indonesia harus diperkuat oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar masyarakat Indonesia tidak dipengaruhi budaya asing. Era globalisasi memberikan tantangan bagi masyarakat Indonesia yang harus melindungi diri dari pengaruh budaya luar. Jika keadaan ini terus berlanjut, tidak dapat dipungkiri masyarakat akan semakin melupakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia akan tergantikan oleh bahasa asing yang semakin populer. Bahasa asing mempunyai dampak positif dan negatif terhadap bahasa Indonesia. Contoh positifnya seperti terkenalnya bahasa Indonesia di kancah internasional, dibuktikan dengan adanya jurusan sastra Indonesia di universitas luar negeri. Contoh negatifnya seperti bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Indonesia campur dengan bahasa Inggris. Selanjutnya, menghadapi serangan penggunaan bahasa asing di kalangan masyarakat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa belajar bahasa asing itu penting agar tidak ketinggalan zaman. Namun belajar bahasa daerah juga tidak kalah pentingnya. Sebelum belajar bahasa asing, maka kita harus mempelajari bahasa daerah kita sendiri. Hadapi pengaruh teknologi yang begitu kompleks di era globalisasi ini dengan menjaga jati diri bangsa Indonesia, termasuk identitas kebahasaan Indonesia. Bisa dimulai dari pengguna bahasa daerah yang disiplin. Artinya pengguna bahasa yang mengikuti peraturan atau ketentuan bergantung dari situasi dan kondisi. Disiplin berbahasa daerah akan membantu masyarakat Indonesia menjaga jati diri dari pengaruh negatif bahasa budaya bahasa asing. Selanjutnya adalah apa sih pentingnya pelestarian bahasa daerah untuk saat ini? Di era globalisasi ini ada banyak anak-anak muda yang tidak lagi memakai bahasa daerah secara halus dan juga sesuai dengan penggunaannya. Untuk melestarikan bahasa daerah yang menjadi Indonesia kaya, ada beberapa upaya dan gagasan yang bisa dilakukan. Tujuannya adalah agar bahasa daerah ini tidak hilang begitu saja dan menjadi cerita bagi anak-anak cucu kita nanti. Berikut ini ada beberapa gagasan yang bisa dilakukan untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama adalah biasakan menggunakan bahasa daerah di rumah.
latih dan didiklah anak untuk memakai bahasa untuk menggunakan bahasa secara tepat dan akurat agar bisa diterapkan oleh orang-orang lain seperti orang lain yang terutama khususnya untuk orang yang usia lanjut. Yang kedua adalah untuk melestarikan dan menjadikan bahasa daerah dicintai generasi muda. Secara rutin diadakan beberapa kegiatan, misalnya diadakan kelas berbahasa daerah di sekolah yang dimana siswa-siswi di sekolah dilatih untuk berinteraksi dan juga berbicara berbahasa daerahnya masing-masing. Yang ketiga, ada kegiatan lain yang bisa dilakukan, yaitu kegiatan berpakaian dan berbahasa daerah di wilayah tersebut selama waktu yang ditentukan. Kegiatan ini juga bisa dilengkapi dengan lomba-lomba seperti membuat kata-kata bijak atau kata-kata mutiara dengan bahasa daerah masing-masing, dan juga bisa membuat panggung pentas seni drama yang dimana di dalam pentas seni drama tersebut menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Itulah beberapa gagasan yang bisa dilakukan untuk menjaga bahasa daerah. Dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah kita harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Karena kita sebagai warga negara Indonesia juga harus bisa menjaga bahasa daerah kita masing-masing. Mungkin saat ini ada banyak orang-orang asing yang masuk ke Indonesia untuk belajar berbahasa daerah. Nah, kita sebagai warga asli negara Indonesia juga jangan kalah semangat dengan warga asing yang mempunyai semangat lebih untuk belajar berbahasa daerah. Kesimpulan dari kelompok kami mengenai bahasa daerah yaitu dengan adanya globalisasi, status bahasa daerah di Indonesia hampir terancam punah karena seiring masuknya bahasa asing. Terdapat faktor positif dan faktor negatif mengenai hal ini. Faktor negatifnya yaitu lambat laun bahasa daerah akan tergantikan dengan bahasa asing yang masuk. Lalu faktor positifnya yaitu negara kita dapat mengetahui perkembangan internasional secara efektif dan nyaman. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai jiwa kebangsaan yang tinggi dengan cara menggunakan bahasa daerah secara tepat dan akurat. Bahkan bisa menambah kursus bahasa daerah sebagai salah satu cara mencintai bahasa daerah itu sendiri. Lalu saran yang kelompok kami berikan yaitu pada poin pertama, menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Maka bahasa daerah itu akan tetap ada dan tidak hilang. Lalu poin kedua yaitu mengintegrasikan bahasa daerah ke kurikulum sekolah. Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan untuk jadikan kurikulum wajib belajar bahasa daerah agar siswa dari generasi ke generasi dapat mempelajari dan mengetahui mengenai bahasa daerah. Lalu poin ketiga yaitu menyelenggarakan lomba-lomba tentang bahasa daerah seperti dilakukan bersamaan dengan Hari Kartini agar melestarikan budaya daerah yang ada di Indonesia. Baiklah, presentasi kali ini saya cukupkan. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu kesimpulan dari presentasi kali ini. Di era modern sekarang ini sudah banyak masyarakat yang sudah melupakan bahasa daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus mempunyai jiwa kebangsaan yang tinggi agar bahasa daerah tidak hilang begitu saja dan hanya bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita. Kita harus melestarikan bahasa daerah itu dengan sering-sering menggunakan bahasa daerah di rumah. Jangan sampai orang lain bisa menggunakan bahasa daerah kita sendiri, sedangkan kita orang yang punya bahasa daerah itu tidak bisa. Izinkan saya memberikan sebuah pantun. Matahari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.